Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak-bapak dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya waktu remaja, waktu masih anak-anak, saya dulu pernah nonton satu film yang sangat terkenal, Bapak Ibu dan Saudara. Filmnya berjudul The $6 Million Man. Bapak Ibu Saudara, manusia dengan harga $6 juta. Di dalam film yang terkenal pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, diceritakan tentang ada seorang manusia yang mati, lalu manusia itu diciptakan kembali, dihidupkan kembali dengan teknologi. Dia menggunakan tulang dari besi, otot, besi, urat dari kawat dan sebagainya. Kemudian otaknya dirancang dengan menggunakan komputer. Nah, saudara bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara, manusia tadi yang sudah mati, kemudian diciptakan baru menjadi seorang manusia yang berbeda, manusia robot yang dikendalikan oleh sebuah alat komputer yang sangat canggih, yang membuat, Bapak Ibu Saudara, manusia yang the 6 million ini bisa menjadi suatu manusia yang mampu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dia bisa mengalahkan musuh, dia bisa melawan para penjahat-penjahat pada waktu itu, sehingga disebut sebagai manusia dengan harga $6 juta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara yang di rumah, pengurus-pengurus Tirosa, firman Tuhan pada malam ini mau mengingatkan kita. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita tidak seharga $6 juta. Karena kita berkata kita diciptakan oleh Allah. Kita adalah buatan tangan Allah yang diciptakan untuk satu tujuan yang luar biasa. Dan saya percaya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan ialah seringkali kita melupakan itu. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita tidak berharga. Seringkali kita menyia-nyiakan akan hidup yang begitu berharga. Kita menghabiskan sesuatu dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang nilainya tidak berharga. Satu kali saya berdiskusi dengan seorang anak perempuan, Bapak Ibu Saudara, anak remaja saya. Dia datang ke kantor saya dan berkata, bilang begini, "Kak, saya merasa saya yang paling jelek di bumi." Bayangkan, saudara. Saya lihat anak ini, saya bilang, "You cantik, you berharga, you luar biasa." Tetapi dia merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Ketika dia melihat orang lain, tampilan mereka, ketika dia melihat orang lain dengan cara mereka berpakaian, cara mereka berdandan dan sebagainya, dia merasa minder dengan dirinya. Dan dia berkata, "Saya tidak berharga." Padahal kita berkata kita buatan Allah. Amin. Kita diciptakan oleh Allah. Ada rencana yang luar biasa yang Allah rancangkan, Allah ciptakan dalam kehidupan
kehidupan manusia. Ketika manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu dan Saudara, sebelum manusia diciptakan, Alkitab berkata maka Allah berdiskusi satu dengan yang lain. Maka Alkitab berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah yang begitu luar biasa. Ada gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah terhadap manusia, sehingga manusia begitu bernilai dengan luar biasa. Nah, Bapak dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran ini kita mau melihat beberapa kebenaran yang penting. Bahwa yang pertama, bahwa manusia diciptakan dengan satu tujuan, ialah supaya manusia dapat memuliakan Allah. Ada pertanyaannya, mengapa manusia begitu sulit untuk memuliakan Allah? Jawabannya karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Ketika manusia pertama kali berbuat dosa, ketika mereka melanggar hukum-hukum Allah, Bapak Ibu dan Saudara, maka Alkitab berkata manusia rusak. Seluruh kehidupan manusia dicemari oleh dosa. Makanya ketika manusia disuruh untuk memuliakan Tuhan, kesulitan sekali. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan iblis sudah bekerja dalam diri manusia. Iblis sudah punya rancangan yang luar biasa bagi manusia untuk membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang pernah turun dari sorga, pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia datang ke bumi untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang telah dirusakkan oleh manusia dan iblis. Makanya kita mengucap syukur, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus datang untuk memulihkan kembali gambar dan rupa ini. Dia hadir untuk menyelesaikan semua yang menjadi rancangan Allah bagi manusia. Dia ingin supaya manusia kembali punya relasi yang indah dengan Tuhan. Manusia kembali punya rancangan yang semula itu, di mana Allah menciptakan manusia untuk menyenangkan hatinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 139, dia berkata bagaimana ajaibnya dia. Coba kita membuka dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 daripada firman Tuhan pada malam ini. Alkitab berkata kepada kita dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud menyadari, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika saya coba merenungkan Alkitab, apa yang Daud sampaikan, dia bilang engkau telah membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya mengerti, Bapak Ibu dan Saudara, karena semua kita yang hadir hari ini adalah kita yang orang-orang dari Timor, dari Rote, dari Sabu, ya kan? Kita memahami apa yang disebut sebagai tenunan. Kita mengerti bagaimana orang-orang membuat kain tenun. Mereka membuat kain dari sebuah benang-benang pilihan di dalam proses yang tidak mudah, tidak sedikit waktunya. Dia menggunakan proses yang panjang. Bagaimana dia memilih benang yang terbaik, bagaimana dia menyulam satu persatu motif-motif daripada tenunan itu, dan hasilnya kita bisa melihat menjadi sebuah kain yang bernilai mahal. Itu karena ada yang memproses dan menenunnya dengan baik. Dan kita sadar itu, kata Daud, bahwa dia menyadari Tuhanlah yang menenun dia, sehingga menghasilkan satu manusia seperti Daud yang begitu berharga luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita menyadari bagaimana kita berharga,
Makanya kita berkata, Paulus menyampaikan itu, kita buatan Allah. Karena kita buatan Allah, kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menyenangkan Sang Pembuat hidup kita, Sang Pemilik hidup kita. Kita bisa menyenangkan yang menciptakan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, lewat persekutuan Pirosa ini, saya mendorong kita, semua saudara yang menonton video ini, tayangan YouTube ini, mari kita belajar menghargai hidup ini. Amin. Ada berapa banyak orang, berapa banyak anak-anak muda, berapa banyak kita yang merantau dari kampung halaman kita. Namun ketika kita sampai di kota ini, kita sampai di pulau ini, kita sampai saat ini, kita tidak berusaha menyenangkan Allah. Justru sebaliknya, kita melukai hatinya Tuhan. Kita menganggap remeh karya buatan Allah dalam hidup kita. Kita menganggap remeh karya Tuhan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga orang bisa mabuk-mabukan, orang bisa berzina satu dengan yang lain, orang bisa hidup di dalam pesta orang tanpa peduli dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar untuk apa? Untuk menjadikan hidup ini dapat memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan? 1 Yohanes pasal 2 berkata, dibilang begini, barang siapa berkata aku mengasihi Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Allah. Barang siapa berkata engkau mengasihi Tuhan, maka engkau wajib hidup sama seperti Tuhan, sama seperti Yesus ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, maka kita harus meninggalkan semua dosa. Ada berapa banyak orang-orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan hanya di status Facebook saja, hanya di status WA, status WhatsApp saja yang mengatakan dia mengasihi Tuhan. Tapi realita dan hidupnya, dia tidak mengasihi Tuhan. Saya kadang-kadang tersenyum, saya lihat mereka tulis Facebook mereka dan ngomong tentang firman Tuhan, ngomong ayat-ayat rohani, tapi mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak pernah ke gereja. Tapi ngomong Tuhan, mereka masih hidup dalam perzinahan, tapi ngomong tentang Tuhan, itu luar biasa. Orang Kupang bilang mulut penuh dengan firman Tuhan, tetapi kelakuan tidak. Oleh sebab itu kita perlu merefleksikan diri kita untuk kembali merenungkan, apakah hidupku sudah mengasihi Tuhan dan sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Terkadang kita hanya menjadikan kebesaran kita sebagai status KTP kita, status agama kita Kristen, tetapi realitanya kita tidak hidup mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, dalam renungan di ibadat Pirosa malam ini, saya mau mengingatkan kita supaya kita menyadari, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk boleh hidup berkenan dan menyenangkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sadar kita adalah buatan Allah, maka Allah mau supaya kita menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Manusia diciptakan dengan sebuah rancangan yang sangat serius oleh Allah. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan mendadak. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Semua pasti dalam rancangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, Anda yang hadir di kota Pangkal Pinang ini, Anda juga harus tahu dengan pasti bahwa Anda tidak diciptakan secara kebetulan untuk ada di kota ini. Pasti Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Pasti Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Pasti Tuhan punya kehendak supaya apa yang saudara ada di kota ini, saudara bisa berbuat sesuatu untuk berkenan dan memuliakan Tuhan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara.
Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak harapan-harapan ketika Anda mengambil keputusan untuk merantau di Pulau Bangkai. Ada banyak harapan dari keluargamu, dari orang tuamu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu sendiri. Ada harapan-harapan di mana engkau dapat berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan dan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar. Kita menyadari bahwa kita adalah buatan Allah yang diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah sia-siakan waktu Tuhan bagi kita. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan. Karena hidup ini semakin hari semakin bertambah. Menuju kemana? Menuju kepada kematian. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup hari ini, ketika kita bernapas hari ini, besok kita bernapas, masih Tuhan percayakan, maka sesungguhnya waktu kepada kematian semakin dekat. Mari kita pakai hidup dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita pakai menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan pernah sia-siakan waktu ini. Rasul Paulus pernah berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini yang berjalan. Dalam Efesus pasal 5 kita berkata, jangan sia-siakan waktumu, karena hari-hari yang Tuhan beri bagi kita hari ini jahat. Kita perlu pakai itu untuk apa? Mengerti semua kehendak Tuhan. Alkitab berkata, jangan kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang mabuk oleh anggur, tapi hendaklah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bela hari-hari hidup kita, bela waktu-waktu hidup kita, terus dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu kita. Jangan pernah anggap enteng waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur renungan yang singkat malam ini mengingatkan kami semua bahwa kami buatan Allah. Kami tidak boleh menganggap remeh buatan Allah ini dengan menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahwa kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama. Urapi dan berkati hamba-hambamu, seluruh pengurus Pirosa, dan semua ketua-ketua ranting yang ada. Biarlah kami hidup berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.